Shalom saudaraku. Saudara, di dalam Ulangan pasal 30 ayatnya yang ke-14 dan 15 ada firman yang perlu kita perhatikan. Di situ dikatakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Nah, kata sangat dekat perlu digarisbawahi. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ya, jadi sedekat apa firman itu dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Dikatakan, dijelaskan bahwa sangat dekat. Ada di mana? Ada di 3 posisi, saudaraku. Yaitu di mulut, kalau di mulut tentunya untuk diucapkan, diperkatakan. Tetapi bukan hanya asbun, asal bunyi. Di situ dikatakan, dan di dalam hatimu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Kalau di dalam hati tentunya itu direnungkan, ya, masuk dalam hati firman itu, tetapi juga diucapkan, karena ada di mulut juga. Tetapi yang terakhir ini penting, untuk dilakukan. Jadi firman itu harus mewarnai setiap tingkah laku kita. Perbuatan-perbuatan kita itu harus merupakan buah dari firman yang sangat dekat dengan kita. Di 3 posisi, saudaraku ya. Di mulut untuk diperkatakan, di hati direnungkan, mengisi akan seluruh nilai-nilai hidup kita, kemudian yang terakhir untuk dilakukan dalam perbuatan. Nah, kemudian ayat 15. Ini menarik ini. Tadi ayat 14, sekarang ayat 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan. Ini adalah kata-kata dari Musa yang diurapi Roh Kudus. Pada hari ini aku menghadapkan padamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan. Jadi kalau kehidupan itu kaitannya dengan keberuntungan. Beruntung itu apa sih, saudara? Beruntung itu ya lucky. Lucky itu ya beruntung. Beruntung itu bejo, ya bahasa Jawanya bejo. Saya sering kali kan katakan orang paling enak itu orang bejo, saudaraku, orang beruntung. Ya, sebab orang pinternya kayak apa, hebatnya kayak apa, akan kalah dengan orang yang beruntung atau orang bejo. Betul ya, saudara ya? Nah, di sini dikatakan kehidupan itu berkait dengan bejo itu tadi, saudaraku, beruntung itu tadi. Jadi nggak masalah, saudara mungkin punya kekurangan ini, kurangan itu, tapi kalau saudara punya kehidupan, saudara akan beruntung. Nah, di sisi lain dikatakan yang kita harus diberhadapkan pada kita itu ada dua kutub. Kutub yang satunya adalah kematian. Kematian dan kecelakaan. Wah, kalau celaka ini ya, namanya aja kecelakaan. Sesuatu yang tidak kita harapkan tapi terjadi, itulah kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas itu kan tidak diharapkan. Kecelakaan, ada orang jalan tiba-tiba kepleset kulit pisang, jatuh, kepala kebentur, gegar otak, stroke, ya itu kan kecelakaan, saudara ya. Hal-hal yang nggak enak itu masuk kategori kematian. Nah, diperhadapkan, Musa katakan hari ini aku perhadapkan kepadamu umat Israel, umat Tuhan, yaitu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Kehidupan dan bejo, kematian dan sial. Ya tahu orang kecelakaan itu kan sial, saudaraku. Mau pilih mana? Nah, kita lompat ayat yang ke-19. Nanti saudara baca ya. Saudara baca ayat-ayat antara ayat 16 sampai 18. Itu saudara baca sendiri. Tapi ini saya ingin ajak saudara lompat ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Sampai langit bumi. Langit itu tentunya bukan langit yang kelihatan itu, tetapi surga gitu ya. Surga artinya
semua yang ada di sorga itu aku panggil gitu ya menjadi apa? Saksi. Bumi, yaitu semua yang ada di bumi ini, biar mereka menyaksikan. Menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan, ya tadi, dua pilihan tadi, kehidupan dan kematian. Kalau kehidupan berkait dengan keberuntungan alias bejo tadi, keberuntungan, dan kematian alias kecelakaan, alias kesialan itu tadi. Di sini ditambahkan, saudaraku, kehidupan itu berkat. Berkat itu artinya perkenan Tuhan. Hal-hal baik yang dari Tuhan tercurah, itu kehidupan. Dan kutuk, kematian itu mengandung kutuk. Tadi kesialan itu termasuk bagian dari kutuk. Lawannya berkat. Jadi berkat atau kutuk, ya, pilihlah. Pilihlah kehidupan, nah ini anjuran, supaya engkau hidup. Baik engkau maupun keturunanmu. Saudaraku, kalau kita memilih kehidupan, sekaligus beroleh keberuntungan alias bejo tadi, kemudian kita juga beroleh berkat-berkat dari Tuhan, itu bukan untuk diri kita, tapi sampai ke keturunan anak cucu kita. Luar biasa ya, saudaraku ya. Tapi ada satu kata yang perlu kita garis bawahi. Apa? Pilihlah. Nah, saya ingin kaitkan, saudaraku, dengan langkah apa yang kita buat. Sebab tadi dikatakan bahwa firman yang menjadi sumber kebenaran itu, itulah yang menentukan kita ini akan diberkati atau terkutuk. Kita akan beroleh hidup atau mati. Kita akan beruntung atau sial. Itu yang menentukan apa, saudaraku? Nah, ayat yang ke-14 tadi, saudara. Ya, kita ulang ya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu. Saudara, mulut. Kalau mulut itu memang kita harus memenuhi mulut kita itu dengan firman. Dan memang faktanya, saudaraku, Amsal 18 ya, coba kita tengok, saudara. Ini ayat terkenal ya, saudara semua pasti tahu. Amsal 18 ayat 21. Lebih baik pakai ayat 20 dulu ya. Ya, ini logis banget ini ya. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ini para salesman itu tahu ini kebenaran ini ya. Saya itu kalau jalan di tempat perbelanjaan gitu ya, itu sekarang kan agak sepi ya. Itu para pegawai-pegawai itu kan pada berdiri di depan, kemudian silakan mampir, apanya dia nawarkan barang-barangnya. Itu kan perkataan, saudara, mulut ya. Dan itulah yang akan menghasilkan. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Jadi ini itu senjata yang luar biasa. Ini di dalam dunia bisnis pun ini sangat menentukan. Komunikasi ini, saudaraku, memperkatakan ini. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Jadi memang ini menghasilkan. Tetapi ada yang lebih dalam lagi, saudara. Kita lihat 21. Baca sama-sama ya dengan saya. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Suka menggemakan. Menggemakan apa? Kalau menggemakan kehidupan, ya kita akan makan buah kehidupan. Menggemakan kematian, maka makan buah kematian. Tapi itu jaga, saudara. Tapi tentunya ini dari hati ya. Kalau firman itu penuh di hati, dia akan keluar lewat perkataan firman juga. Nah, firman yang keluar ini dahsyat kuasanya. Kalau itu kita berkatakan. Makanya kan berapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa ayo kita ini berkata-kata, itu bisa jadi nubuatan, saudaraku. Nubuatan dalam arti kata bukan Anda jadi nabi yang bernubuat. Enggak. Anda berkata-kata dengan iman untuk diri Anda sendiri. Aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, itu praktek mati hidup itu bisa diganti dengan macam-macam.
Aku tidak akan sial, tetapi aku akan beruntung dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ini bukan otosugesti, bukan. Ini iman karena ini ada di dalam firman. Mulut, saudaraku. Hati percaya, mulut mengaku. Nah, kemudian tentunya, saudara, saya ingin sampaikan, ada orang yang setelah mendengar akan kebenaran ini, kemudian mempraktekkan hanya untuk keberuntungan dirinya sendiri aja. Pokoknya aku diberkati, pokoknya aku. Memang ada berkat, itu janji Tuhan. Tetapi ada perintah di dalam firman Tuhan. Nah, kalau itu bicara perintah dalam firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Tuhanmu, itu paling dasar ya. Kasihilah Tuhan, kemudian kasihilah sesama, ampunilah mereka yang bersalah kepadamu. Semua perintah-perintah itu harus kita taati dalam perbuatan. Kalau janji kita terima, kita percaya, kita perkatakan. Amin, cukup. Tapi kalau itu perintah, ya untuk kita lakukan, saudaraku. Dan perintah Tuhan melalui firman ini dekat dengan Anda, dekat dengan saya, yaitu mana? Di mulut, di hati, dan di perbuatan. Apakah sudah mewarnai? Nah, kalau itu ada perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan, janji-janji Tuhan ada di dalam diri kita, dalam hidup kita, maka kita adalah orang yang beruntung, gandeng dengan hoki, yaitu bejo, saudaraku. Dan itu juga gandeng dengan apa? Berkat. Sementara sebaliknya, kita tidak mentaati Tuhan, kita melakukan yang bertentangan dengan perintah Tuhan dalam perbuatan, di hati kita tidak merenungkan firman, tapi merenungkan akan pikiran kita sendiri. Wah, ini harus begini, harus begitu, diutak-utak bukan dengan firman, sehingga bukan iman yang terbit. Kemudian mulut pun memperkatakan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat keluar dari mulut. Akibatnya kematian gandeng dengan kutuk, gandeng dengan kesialan atau kecelakaan itu tadi. Paham, saudaraku? Sederhana, saudaraku, jadi Kristen. Suruh pilih. Hari ini diperhadapkan langit dan bumi, dipanggil oleh Musa. Nah, saya pun juga, Tuhan, aku memanggil segala saksi di sorga maupun yang di bumi. Anda mau nggak memilih kehidupan dan berkat? Pasti mau. Tapi caranya gimana? Mulai dari dengar firman, percayai firman. Kalau itu janji, ucapkanlah itu. Tapi kalau janji atau perkataan iman, ucapkanlah itu. Tapi kalau itu perintah, lakukan itu. Sudah, itulah Kristen, anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Dia. Kalau Dia berkenan, pasti Dia berkati. Haleluya. Jadi tahun depan katanya tahun gelap, tahun susah, seperti juga 2023 kemarin dikatakan 2024 gelap susah. Tapi untuk anak-anak Tuhan, itu tidak akan menentukan. Situasi dunia ini tidak akan menentukan. Nasib kita ada pada Dia. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman, yang tidak jauh dari kita. Tuhan Yesus Sang Firman ada di mulutku, ada di hatiku, dan ada di perbuatanku. Tuhan Yesus memberkati.